Suami harus ingat-ingat keburukan istri. Istri harus jadi ahli sejarah untuk mengulang-ulang kesalahan suami berkali-kali, ngomel panjang kali lebar kali tinggi. Dan ini salah satu doa Rasulullah yang tidak dikabulkan Allah. Apa doanya? Beliau minta umat Islam ini bersatu. Umat Islam ini harus kolaborasi. Doa ini tidak dikabulkan Allah. Lalu kita yang hidup di akhir zaman ini, apalah tugasnya? Tugasnya adalah bersinergi. Tugasnya adalah berkolaborasi. Tugasnya adalah saling membesarkan. Karena program iblis yang murah, mudah dan pasti berhasil adalah pecah belah. Di mana mulainya? Dari rumah tangga. Istri harus ngelawan suami. Suami harus zalim sama istri. Suami harus ingat-ingat keburukan istri. Istri harus jadi ahli sejarah untuk mengulang-ulang kesalahan suami berkali-kali, ngomel panjang kali lebar kali tinggi. Alay, bagus materi ini, dengar dah istri aku ya. Nanti pas balik ke rumah, dengar tadi itu ya, kata dia. Suami itu, kata dia, tetap salah suami. Itu perempuan yang belum masuk Islam ya. Mualaf. Nggak ada di sini. Di sini semuanya sohah. Abang kakak, pecah belah ini yang membuat kita jauh dari hidayah. Masih ingat ayat wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu? Di ayat akhirnya itu Allah mengatakan la'allakum tahtadun. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya. Di ayat sebelumnya naik ke atas, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Di Ali Imran, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. I'tasama ya'tasimu tu pegangannya kuat, tapi tidak ada jaminan bahwasanya barang yang dipegang itu pasti enak gitu. Abang kakak pintar, punya ilmu, mau kolaborasi, hebat. Di mana-mana orang kalau ngerasa punya ilmu dia jalan seorang. Akhirnya kita banyak tapi bergerombol, bukan berjamaah. Apa bedanya bergerombol sama berjamaah ya man? Kalau bergerombol abang kakak itu ramai, semuanya masuk masjid. Satu sholat tahiyatul masjid, satu sholat duha, satu sholat hajat, satu sholat taubat. Jadi semuanya sholat memang, tapi dengan gaya dan style masing-masing. Sedangkan berjamaah itu mungkin cuma berdua. Misalnya saya sama Aulia berdua. Lalu saya ruku, Aulia ruku. Saya sujud, beliau sujud. Saya takbir, beliau takbir. Apa namanya? Berapa orang kita? Bagaimana fadilah atau keutamaan berjamaah dengan yang tadi? Mana yang lebih tinggi? Pertanyaannya, hari ini yang kita lihat, kita ini sedang berjamaah atau bergerombol? Berjamaah atau gerombol? Bergerombol. Kayaknya ramai, kayaknya banyak, tapi masing-masing. Terus gimana ya man? Bagi tugas. Nah masalahnya yang mau dibagi tugas ini sedikit. Semua pengen akulah. Ya cuman ulama dulu mengislamkan orang yang non muslim. Yang sekarang kan orang kafir jadi muslim dulu. Pakai makan, pakai dakwah lewat budaya. Hari ini yang ramai apa? Orang muslim kena kafir-kafirkan, kena sesat-sesatkan. Dikasih tahu pun mereka akan bilang kamilah yang benar, kita semua salah. Bahasnya di sosmed, di ruang terbuka. Dia pikir dengan membahas itu di ruang terbuka menyelesaikan masalah. Tahu ndak ada orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang fasik, orang seterusnya yang itu bertepuk tangan lalu bilang aklahi terus kita supaya minyak bumi kita bisa aku ambil, supaya bensin kita, permata, uranium, emas bisa aku rampok semua. Kau berkelailah dengan kunutmu, berkelailah kau dengan tahiyatmu. Begini apa begini?
Selamat bukan jempol. Para ulama-ulama terdahulu kenapa berselisih pendapat abang kakak? Karena permasalahan umat udah selesai. Zakat sudah berjalan, khalifahnya ini. Ini kita, Masya Allah, tabarakallah, amat sangat complicated. Pengusaha muslim saya tengok berapa, bukan satu dua, fight-nya luar biasa. Betul-betul berdagang. Udahlah jujur, kerja keras, totalitas, barang berkualitas. Di mana masalah abang nih? Oh, modal riba. Mana bisa menang bang? Masuk paret. Tobat, minta ampun. Saya tak bisa bantu karena abang lagi perang sama Allah. Oh gitu Ustaz ya. Tapi teman-teman saya ngutang semua Ustaz. Itu teman kau. Kau mau pakai cara yang lain tak? Ah itulah Ustaz, gimana caranya ya? Maka saya selalu bilang sama kawan-kawan, mulailah dengan benar sejak awal. Pondok pesantren, tanah dikasih. Ini ngayal ya, tidak ada kejadiannya. Ini hanya menghayal, kejadiannya tidak ada. Orang kasih tanah, harusnya diakad ikrar wakaf. Diterimalah tanah itu. Tanah itu bukannya langsung dibalik nama pak jadi sertifikat wakaf, karena sertifikatnya masih hijau, lalulah dijadikan jaminan, dapat duit dari bank, terima, bangun gedung. Pertanyaannya, bisa ilmu tuh nempel di tempat maksiat kayak gitu? Ingat statementnya Imam Syafi'i, al ilmu nurun. Gurunya Imam Syafi'i, Imam Waqi', syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbaroni bi annal ilma nurun. Aku ngaku, aku lapor ke guruku Imam Waqi' su'a hifzi. Yang ngomong nih Imam Syafi'i, buruknya hafalanku, seburuk-buruknya hafalan Imam Syafi'i mungkin sebagus-bagusnya kita kali, atau mungkin tak ada apa-apanya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Syafi'i disuruh ninggalkan maksiat. Apa maksiat Imam Syafi'i? Fa akhbaroni bi annal ilma nurun, dan dia mengasih tahu guruku ini bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi. Cahaya Allah itu tidak mungkin masuk ke dalam orang-orang yang bermaksiat. Nah, anak-anak pelajar, apalah namanya tuh, mahasiswa ke, mahasantri ke, tolib ke, santri, apa aja. Kalau ngerasa ilmu tidak dapat-dapat, udah bertahun-tahun di pondok, bertahun-tahun ikut majelis ilmu, pertanyaannya kan basic, kenapa kok tidak nempel-nempel ilmu tuh? Berarti banyak maksiat. Nah, sekarang lembaga pendidikan, sekolah, tempat mendidik umat, bahasanya gitu, dibangun dengan cara berperang sama Allah. Gimana Ustaz Adi? Mantap enggak tuh? Qaliluhu wa katsiruhu sawa. Kenapa banyak hari ini fasilitator pendidikan, saya menyebutnya gitu. Ini karena ada ustadz-ustadz muda, ustadzah-ustadzah muda, saya mau ngajak berpikir pagi ini. Apa yang Allah cabut? Ilmu atau keberkahan ilmu? Keberkahan ilmu yang Allah cabut. Jadi pintar pun enggak jadi solusi. Hafal pun dia Quran, tidak ada dampaknya bagi kehidupan. Karena dia tidak ngerti untuk apa dia ngapal Quran. Kalimatnya lihat. Wa may ya'tasim billah. Coba diulang. Faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, sungguh dia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ini kan yang kita minta sehari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tolong tunjukkan jalan yang lurus ya Allah. Tolong ketemukan saya sama partner bisnis yang benar. Ya Allah, tolong ketemukan saya sama orang yang mau betul-betul bikin dakwah ini besar. Yang besar Allah dan Rasulnya, bukan nama foundernya, bukan nama pendirinya. Karena kalau yang besar nama pendirinya, pendirinya bisa mati kapanpun. Mati pendirinya, mati dakwahnya. Banyak tak antum lihat? Mati pendirinya, mati dakwahnya. Mati ustadznya, mati dakwahnya. Betul? Nah itu yang saya bilang sama kawan-kawan saya, tidak mau mati bodoh. Saya tidak mau mati konyol. Saya berharap dakwah ini ada kaderisasi. Dakwah ini harus ada yang melanjutkan dengan atau tanpa saya. Nah pagi hari ini kita belajar, kita ngambil sebuah renungan ketika Ramadan akan berlalu. Apa yang membuat umat ini kok kayaknya mudah sekali dirampok, mudah sekali dihancurkan? Karena Allah cabut keberkahan ilmunya, sehingga mereka tahu tapi tidak praktek. Gimana ngelawan rasa malas saya man? Ayo ikut saya. Allahumma paksain. Karena
Tidak ada, there is no empty space abang kakak. Kalau abang kakak tidak sibuk dengan zikir, mulut itu akan dipenuhi dengan mengomel, mencaci maki, jelekkan orang, gibah dan seterusnya. There is no empty space. Kalau kau tidak sibukkan dirimu dengan amal soleh, maka kau akan disibukkan dengan amal salah. Sibukkanlah dirimu. Dan cara paling mudah untuk bisa berada di jalan yang benar, berjamaahlah. Siapa mimpin nih? Kau mau jalan depan, aku belakang, atau aku depan, kau belakang. Tapi pastikan yang di depan ya bang kakak sesuai Google Map-nya. Ngikut-ngikut depan, yang depan orang buta saja, gila apa? Selama ini orang tidak ngerti Quran. Quran itu, ayo, sistem yang sangat komplit, sumber informasi yang sangat sempurna, akurat, sesuai fakta, tidak terbantahkan, terdiri dari retorika, logika, sejarah, kejadian nyata, pelajaran kehidupan, seperti supermarketnya Allah. Seginikah orang memahami Quran? I don't think so. Quran hanya jadi ajang. Ayo apa? Sebutkan. Quran itu sampai di mana? Ustadz, saya punya utang Ustadz. Oke bang, buka surat 65 ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau abang bertakwa, abang akan dikasih jalan keluar dan abang akan dikasih rezeki dari arah tak disangka-sangka. Keren ayatnya Ustadz, mantap, sip. Terus berapa kali saya baca Ustadz? Berapa kali saya amalkan? Oh alah, your head itu. Apa? Your head. Ayo ulang, Quran itu sistem yang sangat komplit, sumber informasi yang sangat sempurna, akurat, sesuai fakta, tidak terbantahkan, terdiri dari retorika, logika, sejarah, kejadian nyata, pelajaran kehidupan, seperti supermarketnya Allah. Apa aja ada di situ. Begitu ada orang bilang, oh ternyata ada di Quran. Bukan gitu cara ngomongnya. Ya Allah, bodohnya aku kok baru tahu sekarang. Nah, itu cara ngomong yang benar. Oh ada Ustaz dia di Quran. Nah itulah. Maka saya bilang otak itu kan ada dikasih sama Allah. Waktu pembagian otak kumpul semua kan. Pakailah sikit. Sikit ya, tidak usah banyak-banyak. Second like new tidak apa-apa. Sering kan Allah sindir, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tadzakkarun. Makanya salah satu kemarahan saya sama diri saya sendiri adalah saya bilang, ya Allah bodoh sekali aku nih, lulusan pondok, katanya Ustadz Gontor, kok ninggalkan Quran selama 5 tahun dengan dalih kerja keras. Memanglah bahlul, habis dibantai Allah, dibantai saya, jangankan makan, minum air putih tak berduit. Bukan salah orang, saya lah yang salah, ngapa ninggalkan Quran? Ninggalkan Quran, ninggalkan masjid. 3 yang saya tinggalkan kan, MSQ, masjid, subuh, Quran. Maka saya nunjuk muka saya, munafik aku nih.